Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Yang terakhir, yang kelima adalah menginvestasikan atau menanam atau menjadikan semua modal. Nah, 5 prinsip ini akan direkam, dibagikan kepada saudara, dan saya membacakan bagian yang kelima, yaitu menginvestasikan. Investasi, coba katakan investasi. Nah, bagian yang kelima, yang terakhir, investasi adalah pengeluaran yang bijaksana. Kalau Anda mau mengeluarkan pengeluaran bijaksana, ada teman saya, dia bilang, saya nggak punya apa-apa, cuman saya membeli benih pohon jati. Ketika dia baru SMA, dia beli pohon jati, dia tanam-tanam, dan pada waktu dia mau nikah, dia bilang, saya sudah punya tabungan. Saya pikir di BRI, dia tunjuk di hutan, dia bilang, itu tabungan saya, dan pohon jatinya sudah besar-besar begini. Saudara kasih, itu contoh investasi. Dan sekarang mungkin ada investasi yang bentuknya banyak hal, cuman kita mesti waspada karena banyak yang tip-tip. Banyaknya apa, saudara? Tipu-tipu. Nah, khususnya di dalam saudara bisa lihat online sekarang ini banyak menyesatkan kita, mencekik kita, dan karena itu bagian yang kelima adalah investasi, pengeluaran yang bijaksana. Bijaksananya seperti apa? Di dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Menabur, menginvestasi. Nah, umat Tuhan, artinya kita dari 5 bagian ini, apakah saudara sudah punya atau belum untuk investasi? Tapi ini adalah prinsip-prinsip kebenaran. Dan saya percaya ketika Anda mempercayai prinsip-prinsip kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Amin. Yang penting percaya, katakan saya percaya. Ya, percaya saja. Dalam konteks ini, saudara yang kasih, ibu sudah banyak bicara soal iman, tetapi investasi juga adalah bentuk iman kita, ya. Nah, Tuhan mengasihi kita dan Dia memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Rencana yang indah untuk hidup kita tidak terjadi begitu saja, terjadi karena kita bekerja sama dengan Tuhan dan kita merencanakan sebuah investasi yang Tuhan taruh. Nah, saya tidak tahu bentuk saudara investasinya bagaimana, tapi carilah orang-orang yang mengerti prinsip-prinsip keuangan. Saudara juga bisa tanya kami para penatua, bagaimana saudara bisa menginvest keuangan saudara sehingga saudara tidak salah di kemudian hari, ditipu orang, atau buang waktu, buang daya, buang tenaga, dan menghilanglah kita punya sumber-sumber. Ketika kita melakukan hal ini dengan investasi dengan cara Tuhan, mungkin saudara yang kasih belum kelihatan, tapi investasi adalah kunci untuk keluarkan kita dari penjara. Investasi adalah kunci untuk mengeluarkan kita dari penjara. Penjara di kemudian hari akan memenjarakan kita dalam satu bahaya untuk berutang, bahaya untuk tidak dapat kecukupan yang Tuhan berikan. Dan ketika Anda sudah punya investasi, maka Anda pasti saatnya itu akan menjadi kunci untuk memerdekakan kita.